Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan memperlihatkan contoh power supply yang tidak bisa lagi untuk digunakan walaupun bisa diperbaiki. Jadi ini adalah power supply SMPS, power supply PC dengan kualitas yang sangat bagus. Kisaran harganya sekitar 1 juta ke atas ya, mungkin 1 hingga 2 juta lebih ya. Ini kemampuan dayanya 850 watt ya, seperti ini. 850 watt. Oke. Tipenya Seasonic X Series 80 plus cool dengan daya 850 watt. Oke. Outputnya di sini ya. Ada 3,3 volt. Kemudian plus 5 volt, plus 12 volt, minus 12 volt dan plus 5 volt tegangan SB atau standby. Oke, sekarang kita akan cek ya kondisi dari power supply ini ya. Power supply ini rusak dari pemiliknya, minta diservis, namun dia tidak memberikan info lebih lanjut tentang kondisi sebelumnya, apakah pernah diservis, apakah pernah dicabut komponennya dan sebagainya. Dia hanya memberi info minta servis power supply Seasonic 80 plus cool. Katanya dulu bagus power supply-nya, namun lama tidak dipakai, disimpan di atas itu ya, di atas genteng ya, di bawah genteng. Terlalu panas, kemudian dipakai lagi tidak bisa. Info dari pemiliknya seperti itu. Namun kita akan buktikan apakah benar informasi dari pemiliknya seperti itu ya. Oke, kita akan cek. Di sini saya sudah bongkar. Ya. Casingnya. Ini tampak dalamnya. Kemudian ini terminal outputnya. Ya. Seperti ini. Kemudian kita akan mengecek. Pertama kita lihat datasheetnya di Google ya, seperti ini. Datasheetnya sama dengan template-nya tadi ya, ini sama persis. Kemudian yang perlu kita cek, perhatikan di sini adalah regulasinya plus minus 2% ya. Jadi kalau di sini 12 volt plus minus 12 volt outputnya, plus minus 2% ya. Jadi kalau 2% dari 12 volt ya, 2% dari 12 volt itu adalah 0,24 ya, 0,24. Jadi tegangannya ini bisa, tegangan outputnya bisa 12,24 atau 11,76 ya. Itu tegangan yang normal yang seharusnya dikeluarkan oleh power supply ini. Selanjutnya kita akan lihat pin outnya.
Ini pin outnya. Oke, jadi pin outnya seperti ini ya. Ini kita bisa lihat ya. Yang warna kuning ini adalah output 12 volt plus, yang merah ini 5 volt plus, yang oranye ini 3,3 volt plus, yang ungu plus 5 volt standby atau tegangan VSB. Kemudian yang biru ini minus 12 volt, yang hijau itu power on ya, pin power on. Yang hijau ini kita hubungkan ke ground supaya power supply-nya bisa aktif ya. Dan yang hitam ini adalah ground, dan bisa kita lihat di sini ya pinnya. Kemudian kita identifikasi ya, yang ini sama. Kemudian kita identifikasi di sini, maka kita akan menemukan pin out terminalnya, dan kita bisa mengecek tegangan outputnya. Oke, langsung saja kita cek. Saya akan bongkar. Oke, jadi pertama kita pasang dulu kabel PLN. Kita akan nyalakan power supply-nya. Kemudian kita colokkan ke listrik kabel powernya. Oke. Kemudian di sini kita harus berhati-hati ya, sebab sini sudah ada tegangan listrik ya, tegangan PLN. Kita bisa lihat di sini ya, yang ini ya. Yang ini adalah batas dari tegangan listrik, tegangan tinggi, dan ini tegangan yang sudah terisolasi dari tegangan PLN, atau di sini tegangan rendah ya, 12 volt, 5 volt, kemudian minus 12 volt, kemudian 3,3 volt. Oke, jadi ini kalau kita sentuh tidak apa-apa ya, yang ini. Cuman kalau di sini tidak boleh disentuh sama sekali ya, karena di sini ada tegangan tinggi ya. Di sini ada 220 volt input dari PLN, yang ini ya, yang ini input dari PLN 220 volt. Kemudian ini dioda bridge ya, di sini dioda bridge. Ini tegangan puncaknya 360 volt searah ya. Kemudian sudah diratakan oleh elko di sini, elko 400 volt. Jadi tegangannya sangat tinggi ya. Dari 220 volt sudah menjadi 380 volt rata. Jadi sini harus berhati-hati. Oke, pertama kita set skala ya, skala multimeter pada AC. Kita akan ukur dulu input tegangan PLN-nya apakah masuk ya. Oke, pertama kita akan cek input tegangan PLN ya. Di sini kita lihat multimeter mengukur tegangan input 254 volt tegangan PLN ya. Oke, jadi tegangan PLN sudah masuk. Kemudian kita langsung cek ke tegangan output dari dioda bridge ya. Di sini multimeternya kita set pada AC 500 volt ya, untuk mengukur tegangan inputnya, tegangan input PLN. Kemudian untuk mengukur tegangan output dari dioda bridge, ini kita set pada 500 volt DC, karena pada output dioda bridge tegangannya sudah menjadi DC, maka multimeternya kita set pada voltmeter 500 volt. Kemudian kita ukur ya, yang ini positif, ini adalah negatifnya.
Untuk mengetahuinya kita bisa balik ya, kita bisa balik papan PCB nya ini, kemudian kita telusuri ya komponen-komponennya dari kabel input PLN hingga dioda bridge dan seterusnya. Oke, kita akan langsung mengukur tegangan output dioda bridge di sini. Kita lihat tegangan outputnya terukur 345 volt ya. Kemudian kita ukur di sini. Ini sama ya, ini negatif elko, ini positif. Ini hasilnya sama dengan output dioda bridge karena dia paralel ya. Nah, seperti ini. Jadi output dioda bridge sudah keluar ya tegangannya. Inputnya sudah bagus. Kemudian kita beralih ke sini, bagian blok rangkaian yang terisolasi sini ya. Kita akan cek pertama tegangan standby-nya 5 volt, karena tegangan standby ini akan selalu ada, akan selalu eksis ya, walaupun power supply ini belum di switch on ya, belum dinyalakan tombol powernya, belum ditekan. Tegangan standby ini tetap ada. Sedangkan tegangan yang lain plus 12 volt, minus 12 volt, plus 5 volt dan 3,3 volt itu hanya akan hadir ketika tombol switch on sudah ditekan. Maka yang pertama kita cek adalah tegangan standby. Tegangan standby, untuk melacaknya kita bisa balik mainboard ini, kemudian kita cek trapo. Kita cek trapo untuk tegangan standby, karena ini ada 3 trapo ya, trapo utama, kemudian trapo untuk tegangan standby, satu lagi trapo untuk jadi kita cek saja trapo, kita cari trapo tegangan standby, trapo VSB atau tegangan standby. Kemudian kita cari elko yang nilainya itu di atas 5 volt tapi di bawah 12 volt. Kalau di sini nilai elko-nya 6,8 volt ya, kalau tidak salah. Berarti di situ adalah tegangan 5 volt dan kemungkinan itu adalah tegangan standby ya. Kita bisa ceknya, atau kita bisa lihat pada datasheetnya ya, pada pin output di sini kita bisa langsung ukur ya. Sekarang saya akan mengukur elko 6,8 volt ya, yang saya identifikasi sebelumnya sebagai tegangan standby. Saya akan cek apakah ada output yang keluar. Skala voltmeternya kita turunkan menjadi 20 volt. Oke. Kita lihat. Ada tegangan sebesar 5,5 volt ya. Dan itu adalah tegangan standby ya, kemungkinan tegangan standby. Sebab kalau bukan tegangan standby maka dia tidak akan muncul ya, karena kita belum switch on kan power supply ini. Selanjutnya kita cek langsung pada terminal outputnya dari tegangan standby, yaitu yang ada di sini ya. Tegangan standby itu berwarna ungu. Kita lihat ya, pada pin output dengan 10 pin ya, 10 pin output, yaitu kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Kita akan cek posisinya. Groundnya ada di atas sini ya. Kita lihat ini pin soket penguncinya, di atasnya itu yang sebelah kiri adalah ground. Jadi
pin soketnya, penguncinya di sini. Oke, penguncinya di sini. Kemudian atas kiri itu adalah ground. 1, 2, 3 ini adalah ground sesuai dengan datasheet. Oke. Kemudian tegangan standby-nya ada di sini. Ya. Oke. Sekarang sudah multimeter sudah berada pada pin VSB. Kita cek hasilnya. Ya, tegangan standby 5,5 volt ya. 5,54 volt. Oke, berarti tegangan standby-nya masuk. Sekarang kita akan coba menyalakan dan kita akan mengecek tegangan pada seluruh pin outnya seperti ini ya. Kita lihat. Oke, kita akan lanjut. Oke, selanjutnya ya, setelah kita mengukur tegangan standby-nya muncul, kita lanjutkan dengan melakukan switch on pada power supply ini. Kemudian kita ukur tegangan 12 volt, plus 12 volt, plus 5 volt, plus 3,3 volt, dan minus 12 volt. Bisa kita lihat pada ini ya, ini pin out soket motherboard pada sisi PSU ya. Ini pin out soket motherboard pada sisi motherboard. Oke, ini yang 10 pin tadi yang kita ukur. Ini yang 20 pin ya. Nah, ini yang 18 pin. 18 pin ini 10 pin. Kemudian ini pada sisi motherboard itu adalah 24 pin. Kita akan cek ya. Yang kita cek dari sini ya, karena kita mengukur dari sisi power supply. Kita akan ukur di sini ya. Ini ada tegangan plus 3,3 volt ground. Kemudian ada tegangan plus 5 volt pada soket 18 pin. Kemudian pada soket 10 pin ada tegangan plus 12 volt, minus 12 volt. Dan ground ya. Kemudian untuk menyalakan ya, pin yang ini ya, yang berwarna hijau ini kita jumper ke ground, maka power supply akan menyala dan tegangan di sini akan keluar dan bisa kita ukur. Oke, kita akan langsung menyalakan power supply ini. Pertama kita jumper dulu ya, menggunakan kabel kecil ya, antara pin power on ya. Kalau di kabel power supply-nya itu kabelnya berwarna hijau, itu kita jumper ke pin ground seperti ini. Di situ akan terdengar bunyi relay menutup, menandakan power supply-nya sudah on. Coba ya sekali lagi. Oke, jadi seperti itu bunyinya. Oke, sekarang power supply sudah menyala. Kita akan cek pertama itu adalah tegangan ya. Yang akan kita cek pertama adalah tegangan 12 voltnya ya. Kita cek, ini kita taruh di ground ya, bisa di sini, bisa juga langsung di sini ya. Kita cek tegangan 12 volt yang ada pada soket 10 pin.
Oke, kita lihat. Sepertinya belum menyala. Kita jumper dengan benar. Oke, setelah di jumper kita cek lagi tegangan outputnya ya. Di situ bisa kita lihat outputnya keluar sebesar 13,67 volt. Kita cek lagi pin satunya, pin berikutnya, keluar outputnya. Kemudian pin di sebelahnya ini berwarna biru. Kalau dilihat pada datasheet itu adalah minus 12 volt. Kita cek di situ minus, terukur minus 13,16 volt. Jadi tegangannya keluar ya. Dan sebelahnya ini adalah pin VSB atau standby 5,68 terukur. Kemudian satu lagi pin 12 volt ya, ada di sini ya, di sini, dan tidak ada keluar tegangan ya. Oke, kita cek lagi pin yang lain 13,7 volt. Kita cek 12 volt yang ini, tidak ada keluar tegangan ya. Itu penyebabnya ya. Setelah ditelusuri ya, di sini ada, kita telusuri jalurnya di sini. Sini kita menemukan ada air yang sudah lepas ya. Kemungkinan ini sudah pernah diperbaiki ya. Sudah pernah diperbaiki, dan air yang menyambungkan ke output 12 volt yang ini itu sudah dicabut sehingga outputnya tidak keluar. Kita akan coba cek langsung pada sumbernya di sini. Ya, di situ ada tegangan ya 13,51 volt. Namun di sini tidak ada karena airnya sudah dilepas ya. Di sini bisa kita lihat. Oke, itu adalah R603 sudah dicopot. Oke, jadi tegangan outputnya bagus ya semuanya. Bukan bagus, keluar ya, tegangan outputnya keluar. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan output pada pin ini, pada soket 18 pin yang ini ya. Di sini ada tegangan plus 5 volt dan tegangan plus 3,3 volt ya. Plus 5 volt sebanyak 6 pin, plus 3,3 volt sebanyak 5 pin. Oke. Dan groundnya di sini ya, ada 6 pin di bagian tengah. Kita akan cek ya. Pertama kita tempatkan ya ground. Boleh kita hubungkan di sini. Di sini ground ya. Kemudian kita cek output plus 5 volt ya. Ada 6 pin di sini. Ya. Kita lihat tegangannya 5,91. Kita lihat pin atasnya 5,91. Kemudian pin di sampingnya yang ketiga. Oke, pin yang keempat 5,91 ya. Pin yang kelima 5,6. Kemudian pin yang keenam 5,9 volt ya. Oke, itu jadi tegangannya ada ya, tegangannya semuanya hadir. Kemudian kita lanjutkan mengecek 5 pin tegangan 3,3 volt. Oke, pin yang pertama 3,95 volt. Pin yang keduanya 3,95 volt juga. Pin yang ketiga ya 3,78 volt, 3,77 volt. Pin yang keempat 3,95 volt. Pin yang kelima 3,95 volt. Oke, jadi di sini kita sudah mengukur tegangan output dari soket output dari power supply PC ini.
Untuk bagian power motherboard ya, kita belum cek untuk bagian power CPU, GPU, molek, SATA ya. Kita baru cek bagian ini. Namun kita bisa asumsikan bahwa power supply-nya semua tegangannya hadir ya. Jadi power supply ini secara umum bekerja ya, berfungsi, dia bisa menghasilkan tegangan. Namun secara spesifik kita bisa pastikan atau kita asumsikan bahwa power supply ini sudah tidak bagus ya, sebab tegangannya terlalu tinggi ya. Tegangannya itu sampai 13, sekian volt ya, yang 3,3 volt hingga 3,9 volt ya, yang 5 volt hingga 5,6 volt ya, dan seterusnya. Jadi outputnya itu, regulasinya itu tidak baik, sudah di luar dari batas toleransi seharusnya. Seperti ini kita lihat ya, regulasinya itu plus minus 12 volt, 2% ya, 2%. Sedangkan yang ini ya 2%. Sedangkan kita cek tadi tegangan outputnya adalah lebih dari 2 volt ya, 12 volt. Kalau plus 2% seharusnya paling tinggi itu adalah 12,24 volt ya, 12,24 volt seharusnya, atau 11,76 volt, 11,76 sampai 12,24 seharusnya. Namun kita ukur tadi dia hingga mencapai 13 volt, sekian ya. Jadi regulasinya sangat tidak baik, tegangannya terlalu tinggi, dan ini bisa berbahaya bagi motherboard ya yang disuplainya atau prosesor. Jadi memang power supply ini berfungsi ya, bekerja, bisa menghasilkan tegangan yang sebagaimana mestinya. Namun level tegangannya itu sudah tidak normal, sudah over, sehingga power supply ini kita bisa simpulkan bahwa power supply ini sudah rusak ya, sudah rusak. Namun bukan rusak total, rusaknya itu pada regulasi tegangannya, pada regulatornya. Jadi penstabilan tegangannya itu sudah tidak baik. Oke, kita perhatikan lagi penyebabnya ya. Kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat ini banyak komponen-komponen yang sudah dilepas ya. Seperti ini ya, satu resistor ya. Kemudian ini ya, kita lihat ini sepertinya transistor ya, Q802 hilang. Kemudian ini kita lihat ya, banyak yang hilang, R908, R907 ya. Ini ya, kita lihat sepertinya banyak yang lepas. Jadi kita lihat bahwa power supply ini komponennya banyak yang dicopotnya seperti untuk kanibal atau apa ya, apa karena dia diperbaiki oleh teknisi sebelumnya dengan mencabut komponen, atau memang sengaja dicabut untuk kanibal ya. Kita tidak tahu, yang jelas komponennya banyak hilang, seperti kondisi mainboard yang di kanibal ya. Jadi sudah kita ketahui bahwa power supply ini bisa bekerja, mengeluarkan tegangan di setiap pinnya, namun fungsinya tidak normal karena level tegangannya terlalu tinggi ya, atau bagian regulasinya itu sudah tidak baik, sudah rusak ya. Jadi bisa kita simpulkan ya,
bahwa power supply ini tidak bisa digunakan untuk mensuplai mainboard, prosesor dan sebagainya. Namun kalau untuk dijadikan power supply biasa seperti untuk power supply dinamo ya, mungkin dinamo 12 volt mungkin masih bisa ya, atau perangkat lain yang memiliki range tegangan toleransi 11 hingga 13 atau 9 hingga 15 volt ya, seperti itu. Namun kalau untuk PC, untuk digunakan kembali sebagai power supply PC ini sudah tidak bisa ya. Jadi ini kita eliminasi ya, kita eliminasi, tidak kita gunakan lagi untuk sebagai power supply komputer. Oke. Itu. Kemudian catatan yang kedua, bahwa informasi yang disampaikan oleh pemiliknya itu ternyata tadi itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Informasi sebelumnya dari pemiliknya bahwa awalnya power supply ini bisa berfungsi, kemudian lama tidak dipakai ya, disimpan di bawah genteng yang panas ya, sehingga dia tidak, kemudian dicoba lagi tidak bisa. Itu informasi dari pemiliknya. Namun kenyataan kita lihat ya, setelah kita cek ternyata banyak komponen yang copot ya, banyak komponen yang copot dan level tegangannya sudah over ya, sudah melebihi batas toleransinya. Jadi demikian saja ya, kita cukupkan video kali ini. Sedikit tentang cara mengukur atau men-tracing power supply switching, terutama power supply untuk komputer, dan cara mengukur tegangan pin outnya ya, dan cara mengidentifikasi pin outnya, level tegangannya, dan tegangan standby-nya ya. Kira-kira seperti itu sedikit tutorial cara mengidentifikasi dan memperbaiki power supply switching komputer. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.